Kalau sudah tiba waktunya, kita tutup mata. Kira-kira kemana kita akan pergi ya? Bapak ini sebentar lagi mau dipenggal, mau dihukum mati. Apakah kamu bisa mengabulkan permohonan Bapak ini agar Bapak ini bisa mendengarkan firman Tuhan untuk terakhir kalinya sebelum dia mati? Oh, boleh Pak, boleh banget tuh. Saya ingin bertanya, apakah pernah saja sehari Anda tidak melakukan dosa? Kita selalu berpikiran untuk berbuat jahat. Dan karena hati kita sudah dipenuhi oleh dosa, kita ingin melakukan banyak sekali dosa. Upah dosa ialah maut. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Perkenalkan, ada satu sosok yang sangat-sangat mengasihi kalian, yaitu anak Allah. Yesus namanya. Puji Tuhan, Allah mengasihi dunia ini sehingga mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Maukah saudara sekarang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believed in Him shall not perish but have eternal life. Maukah saudara mendengarkan kabar baik? Tuhan Yesus yang tidak berdosa datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita yang tidak berdosa. Saya mau memberitahu saudara 5 hal penting. Pertama, saudara dan saya adalah orang berdosa. Bahkan sebelum kita lahir, kita sudah menjadi orang berdosa. Dosa telah membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Ini tertulis di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kedua, kita sebenarnya sudah layak untuk dihukum karena segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita sudah selayaknya masuk ke dalam maut. Ini tertulis dalam Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Ketiga, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Engkau dan saya adalah orang berdosa. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Namun sekarang kita dapat diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi karena iman. Ini tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keempat, saudara dan saya hanya bisa diselamatkan oleh Yesus. Yesus menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus menanggung segala dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Dia juga menanggung semua hukuman dosa yang selayaknya sudah kita dapatkan. Jika kita mau bertobat, kita bisa datang ke Allah Bapa, namun hanya melalui Yesus. Ini ditulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kelima, sekarang saudara, maukah engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Maukah engkau bertobat dan meninggalkan segala dosa-dosamu? Maukah engkau mempersembahkan hidupmu hanya untuk Tuhan Yesus? Jika engkau mau menerimanya, Dia akan mengetuk hatimu. Ini tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Maukah saudara sekarang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu?
untuk apa sih manusia diciptakan? Untuk menikmati dan memuliakan Tuhan. Tapi kok kenyataannya tidak? Dunia rusak, penuh kejahatan, karena manusia melawan Tuhan. Itulah yang disebut dosa. Upah dosa ialah maut. Dan dosa sekecil apapun cukup untuk Tuhan menghukum kita. Jadi, bagaimana ya nasib kita? Puji Tuhan, Allah mengasihi dunia ini sehingga mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dan dihapus dosanya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Maukah Bapak, Ibu, dan teman-teman percaya kepada Tuhan Yesus? Terima kasih. Halo, selamat pagi, Pak. Iya, ada apa, Pak? Waktu Bapak tinggal beberapa menit saja sebelum Bapak akan dihukum mati. Apakah ada permintaan terakhir untuk saya kabulkan? Ada, Pak. Saya ingin bertemu dengan pendeta. Baiklah, Pak. Akan saya carikan. Terima kasih, Pak. Maafkan saya, Pak. Tapi saya tidak bisa memanggil pendeta ke sini, Pak. Karena pendeta jauh sekali, Pak. Jadi bagaimana ini, Pak? Apa saya panggil anak SKC itu yang depan, Pak? Kan dia sama-sama Kristen. Boleh-boleh aja sih, Pak. Panggil deh, Pak. Baik, Pak. Sebentar, saya panggilkan. Hei, kamu! Kesini, saya mau bicara dengan kamu. Oh, iya, Pak. Ada apa? Bapak ini sebentar lagi mau dipenggal. Mau dihukum mati. Apakah kamu bisa mengabulkan permohonan Bapak ini agar Bapak ini bisa mendengarkan firman Tuhan untuk terakhir kalinya sebelum dia mati? Oh, boleh, Pak. Boleh banget tuh. Saya segera ke sana ya. Baiklah, silakan. Halo, Pak. Nama saya Brian. Saya siswa dari SD Kristen Calvin kelas 5A. Bapak katanya mau diinjili ya? Benar sekali, Nak. Waktu saya hanya tinggal 1 menit lagi sebelum jadwalnya datang. Kamu segera injili ya, Bapaknya. Baik, Pak. Halo, Pak. Nama saya Brian. Saya dari SD Kristen Calvin kelas 5. Saya hari ini ingin menginjili Bapak. Oh iya, baik. Silakan. Baiklah, Pak. Pertama-tama saya akan bilang, apakah Bapak sadar akan dosa Bapak selama hidup di dunia ini? Saya sih cukup sadar ya, dan akhirnya karena saya membunuh orang lain, saya harus mati dipenggal. Baiklah kalau seperti itu. Dan apakah Bapak tahu bahwa di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan apakah juga Bapak tahu bahwa di Roma 6 ayat 23a tertulis, upah dosa adalah maut. Jadi jika kita melakukan dosa, kita akan mati. Benar, Nak, saya sudah tahu. Tapi saya tidak tahu siapa yang bisa menembus dosa saya, Nak. Jadi bagaimana ini? Ya, itulah yang saya pengen beritahu kepada Bapak. Nah,
Bapak kan sudah tahu bahwa diri Bapak sendiri tidak sanggup untuk menyelamatkan Bapak sendiri. Nah, bagaimana ya caranya untuk kita siapakah yang menebus dosa kita semua? Yang bisa menebus dengan semua dosa kita semua adalah Yesus Kristus. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Benarkah begitu, Nak? Lalu, jika sudah seperti ini, apakah saya akan langsung ditebus oleh Yesus Kristus? Tidak, Pak. Kita harus bertobat dulu. Nah, sebelum Bapak dipenggal, Bapak mungkin boleh berdoa dulu agar Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa Bapak, agar juga Bapak bisa selamat. Begitukah, Nak? Baiklah, saya akan berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Pak, silahkan. Saya tunggu ya. Pak Ucup, waktunya Bapak dihukum mati. Ini sudah jadwalnya. Cepat persiapkan diri. Bapak dengar itu? Ini sudah jadwal Bapak untuk dihukum mati. Iya, Nak, saya dengar. Sekarang saya pamit dulu ya. Saya akan menjalankan hukuman saya. Terima kasih, Nak, sudah menginjili saya. Baik, Pak, tidak apa-apa. Semoga Tuhan memberkati ya. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa. Saya ingin bertanya, apakah pernah saja sehari Anda tidak melakukan dosa? Tentu saja tidak, karena setiap hari, setiap jam kita melakukan dosa. Kita tidak mungkin suci. Kita sudah seperti kain yang kotor, yang tercemar oleh dosa. Dan seperti faktanya, kain itu akan pasti dibuang dan tidak berguna lagi. Sama seperti Allah. Allah tidak bisa menerima dosa. Allah suci dan kita berdosa tidak bisa bersatu. Tapi ada satu jalan keluar, dan ini hanya satu, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Dia mengorbankan dirinya demi kita, seperti kain kotor itu. Kita dibersihkan, kita dihilangkan kotor-kotor kita, dan menjadi bersih kembali secara status. Maukah Anda menerima Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, apakah kalian pernah berpikir bahwa jika kalian meninggal, kalian akan sampai kemana? Surga atau neraka? Kita semua adalah orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut atau kematian. Otomatis kita masuk neraka. Dosa itu seperti jurang yang memisahkan kita dengan Allah. Kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa kita yang kita perbuat. Walaupun kita sudah melakukan yang baik, seperti rajin ke gereja, memberi persembahan kepada Tuhan, itu juga tidak bisa sama sekali. Jembatannya masih terlalu pendek. Loh, bagaimana caranya buat sampai kepada Allah? Perkenalkan, ada satu sosok yang sangat-sangat mengasihi kalian,
yaitu Anak Allah. Yesus namanya. Dia turun ke dunia dan bahkan rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kalian. Dia adalah satu-satunya jembatan untuk kita sampai kepada Allah. Mengapa Allah datang ke dunia? Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Maukah kalian mengikut Yesus? Ayo kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong teman-temanku bisa dibantu untuk mengikuti Yesus dan percaya kepada Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat yang menyelamati kalian dari dosa-dosa yang kalian perbuat. Tolong Tuhan, tolong saya untuk mengikut dan percaya Tuhan sebagai Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Pak Victor. Hari ini saya akan melakukan penginjilan kepada orang yang belum percaya. Kita semua itu berdosa. Hati kita hitam dan gelap seperti warna ini. Kita selalu berpikiran untuk berbuat jahat. Dan karena hati kita sudah dipenuhi oleh dosa, kita ingin melakukan banyak sekali dosa. Hanya kita tidak bisa melakukan penebusan pada diri kita sendiri karena kita berdosa. Kita akan mati karena upah dosa ialah maut. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa saja yang bisa menebus kita. Ia mati, Ia turun dari surga ke dunia untuk menebus kita. Ia mati di kayu salib dan mengeluarkan darah penebusan seperti warna merah ini. Darah penebusan membasuh hati kita yang hitam dan gelap hingga menjadi putih seperti salju. Dan kita bisa berbuat baik, benar, dan menjadi berkat bagi orang lain. Maukah engkau menerima Tuhan Yesus untuk membasuh hatimu yang hitam hingga menjadi putih seperti salju dan hidup kekal bersama Tuhan di surga selamanya? Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera. Melalui video ini, saya mencoba bercerita tentang bagaimana mengabarkan Injil. Selamat mendengarkan. Ada waktunya datang, ada waktunya pergi. Ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita akan mati. Ada waktunya buka mata, dan ada waktunya tutup mata. Nah, kalau sudah tiba waktunya kita tutup mata, kira-kira kemana kita akan pergi ya? Hanya ada dua pilihan, ke surga atau ke neraka. Wah, bingung ya?
Karena Alkitab berkata bahwa semua orang telah berdosa. Bahkan sejak kita dilahirkan, kita sudah berdosa. Kalau semua berdosa, maka upah dosa ialah maut. Jadi hukumnya ke neraka dong. Wah, bagaimana ya supaya kita bisa bebas dan diselamatkan? Nah, ini dia. Ada satu kabar sukacita bagi semua orang yang dikabarkan melalui kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib bagi dosa manusia, namun Tuhan juga bangkit, menyatakan kalau Yesus sudah menang atas dosa dan Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita manusia. Itulah berita sukacita bagi kita semua, bahwa kita yang berdosa itu tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Namun Tuhan Yesus seorang yang menawarkan anugerah keselamatan bagi kita yang berdosa. Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, Dia juga manusia. Seperti kita, bedanya adalah Tuhan Yesus sebagai manusia, Ia tidak berdosa. Maka hanya Yesus satu-satunya manusia. Can we tell the gospel of Jesus Christ just with one piece of paper? Yes, we can. All you need is a piece of paper. Start folding. So far, we have folded this paper 3 times. First fold, second fold, third fold. Next is the last fold. Fold along this long side. Don't fold all the way, just fold halfway, like this. Using your scissors, cut the folded part right in the middle. Now, this is the awesome part. That long part of the paper which we have just cut, if we open it, it will be a cross shape. Because God loves us so much, He gave us His only Son, Jesus Christ, who was willing to die on the cross for the punishments of our sins. Now, using all remaining paper, we can form one word. And what word is that? Let's find out. Yes, we can form the word love using all remaining paper. Through faith in Jesus Christ, our Savior, who died on the cross, we can be saved. This is the only way we can be saved. But what happens if there were no cross? What happens if Jesus did not come to earth and die on the cross? Using all remaining paper, another word can be formed. Oh no! If Jesus did not come and die on the cross, every one of us deserves hell. We are sinners. We have sinful hearts. No one is good. We cannot save ourselves. Now, let's bring the cross into the picture again. If we believe in Jesus Christ who died on the cross, then what happens? Using all remaining paper and the cross itself, what word can be formed? The word life. Only in Jesus Christ,
who had died on the cross, we can have life. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believed in him shall not perish but have eternal life. Now the question is, have you believed in Jesus Christ? I am Bree. God bless you.